Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Oke, sekarang sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita rapikan dulu ya mejanya. Oke, sudah rapi? Sudah Bu. Oke, sekarang kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sekarang Ibu akan mengabsen dulu ya. Dinda, Hadir. Devin, Hadir. Mega. Sakit Bu. Oh, sakit apa Mega? Gak tahu Bu. Oke, jadi Mega sakit ya. Semoga Mega lekas membaik. Amin. Oke, siapa yang tahu sekarang kita akan belajar apa? Belajar tentang cuaca. Oke, tentang cuaca. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita akan membaca dulu ya anak-anak. Kita baca dulu bukunya halaman 66. Oke, sudah anak-anak bacanya? Sudah Bu. Oke, nah, pada cuaca dan pengaruhnya bagi manusia. Nah, cuaca ini pada di sekitar kita itu ada 5 anak-anak. Pertama itu ada berawan, yang kedua ada awan cerah, yang ketiga ada panas, yang keempat ada hujan, dan yang kelima ada dingin. Nah, pada sebelum Ibu menjelaskan tentang awan cerah, panas, hujan, dan seterusnya itu, Ibu akan tanya, cuaca itu apa sih? Coba, Devin, cuaca itu apa? Cuaca itu hujan Bu. Oh, hujan. Nah, jadi cuaca ini anak-anak, cuaca ini adalah suatu kondisi alam yang ada di sekitar kita dan di wilayah kita. Nah, jadi kita itu tinggal di Lampung. Dan jadi di Lampung itu kita ada, terkadang kita merasakan panas, terkadang kita merasakan dingin, terkadang kita merasakan berawan, terkadang kita merasakan awan itu sangat cerah sekali. Nah, yang pertama itu Ibu akan menjelaskan tentang berawan. Nah, berawan itu biasanya awan itu selalu nampak putih. Nah, biasanya awan itu terjadi karena adanya penguapan air. Nah, biasanya awan itu bergerak ya anak-anak. Nah, setelah itu ada awan cerah. Nah, awan cerah ini biasanya awannya itu putih dan terkadang ada awan yang biru itu. Nah, awan cerah ini biasanya kita itu merasakan cuacanya yang sangat enak, yang angin sepoi-sepoi gitu ya anak-anak. Nah, pada awan cerah ini jarang sekali terjadi hujan. Nah, setelah itu ada panas. Nah, panas ini terkadang sering kita temui pada musim kemarau. Nah, pada musim kemarau itu matahari sangat terik dan matahari itu memancarkan sinarnya langsung ke bumi tanpa adanya penghalang. Ada dingin. Nah, dingin ini biasanya terjadi pada pagi hari. Kenapa terjadi pada pagi hari, Bu? Nah, pada pagi hari ini kan cuaca di sekitar kita itu lembab, banyak embun, makanya terjadilah dingin. Nah, setelah itu ada hujan. Nah, hujan ini biasanya ditandai dengan awan yang abu-abu gelap atau awan hitam. Nah, jadi kalau hujan itu kalau awal udah gelap itu biasanya akan terjadi hujan. Nah, setelah hujan ini biasanya kalian sering nemuin kan terjadinya adanya pelangi. Nah, setelah hujan itu sering jadi pelangi. Nah, seperti ini ya pelanginya. Nah, biasanya awannya ini mendungnya itu sudah agak berkurang. Nah, setelah itu Ibu akan menjelaskan tentang pengaruh cuaca ini pada bagi kehidupan kita. Nah, pengaruh bagi kehidupan kita ini, nah kalau pas musim panas ini biasanya kita menggunakan baju yang tipis supaya keringat kita itu meresap dan supaya kita ini tidak kegerahan waktu melakukan aktivitas. Nah, biasanya orang-orang itu kalau musim panas itu sering menggunakan topi supaya kepalanya tidak kepanasan. Pada awan yang cerah, pada cuaca yang cerah ini biasanya orang menggunakan baju yang santai karena cuaca tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, dan jarang terjadinya hujan. Dan pada musim hujan anak-anak biasanya orang-orang menggunakan
baju yang tebal seperti jaket, sweater, atau jas hujan jika mereka masih dalam perjalanan untuk pulang. Nah, pada musim hujan ini biasanya orang-orang malas melakukan aktivitas karena yang pertama jalannya becek, yang kedua karena dingin, yang ketiga karena debit hujan yang turun itu terlalu deras. Setelah itu, cuaca juga dapat mempengaruhi kesehatan tubuh kita anak-anak. Nah, pada musim panas ini biasanya kita kurang minum. Nah, apabila kita kurang minum air putih, mengkonsumsi buah-buahan yang segar, itu tubuh kita akan mengalami dehidrasi, tubuh kita bisa lemas anak-anak. Nah, setelah itu pada musim hujan itu sebaiknya kita berada di dalam rumah bersama keluarga, bercengkrama bersama ayah, ibu, kakak, dan adik kita. Nah, apabila pada musim hujan itu kita keluar rumah, kita tidak menggunakan jas hujan atau menggunakan payung, itu kita dapat sakit anak-anak. Kita bisa sakit karena kita kedinginan. Nah, kita bisa mengalami masuk angin. Nah, setelah itu ini, Bu, gimana kalau kita mau pergi tapi kita nggak tahu nih hari ini hujan atau tidak? Itu kita bisa meramalkan cuacanya anak-anak. Jadi gini, kalau kita mau pergian jauh bersama keluarga atau bersama teman-teman kita, nah setelah itu kalian pasti terkadang bingung kan kalau kalian akan berpergian jauh atau kalian akan bermain hari ini hujan atau tidak. Nah, kalian dapat melihat atau meramalkan cuaca pada hari itu. Kita dapat melihat langit atau cuaca yang ada pada hari itu. Misalnya nih, kita lihat langit itu awannya berwarna putih. Nah, kalau misalnya awannya itu berwarna putih, itu biasanya cuaca pada hari itu akan cerah. Nah, apabila awannya itu berwarna abu-abu, itu bisa terjadi hujan atau bisa saja cerah. Nah, kalau pas posisinya cuaca itu panas, itu jarang terjadi hujan. Nah, oke anak-anak, ibu punya video. Mari kita simak dan lihat baik-baik ya anak-anak. Oke, ibu play ya anak-anak. Cuaca. Halo teman-teman, salam Neobi. Ada 5 hal yang perlu kita ingat tentang cuaca. Pertama, pengertian cuaca. Cuaca adalah keadaan udara di suatu daerah dalam waktu tertentu. Cuaca yang sering kita alami antara lain cerah, panas, dingin, hujan, dan lainnya. Kedua, hubungan keadaan langit dengan cuaca. Bagaimanakah hubungannya? Cuaca dapat diketahui dengan mengamati keadaan langit. Cuaca cerah ditunjukkan dengan keadaan langit yang berawan, sinar matahari terhalang oleh awan, dan suhu yang tidak terlalu panas. Cuaca panas ditunjukkan dengan keadaan langit berwarna putih, sinar matahari yang langsung menyinari bumi, dan suhu terasa panas. Cuaca dingin ditunjukkan dengan keadaan langit berwarna abu-abu, tampak awan gelap, dan suhu terasa dingin. Cuaca hujan ditunjukkan dengan keadaan langit berwarna abu-abu, tampak awan gelap, hujan turun dari awan di langit. Ketiga, terjadinya hujan. Bagaimana ya proses terjadinya hujan? Air laut yang terkena panas sinar matahari akan menguap ke langit. Suhu udara di langit itu dingin, maka uap air berubah menjadi titik-titik air yang sangat banyak dan berkumpul di awan. Karena pengaruh angin, awan bergerak dari daerah bertekanan tinggi menuju daerah bertekanan rendah. Saat awan tidak mampu menampung beratnya butiran air, turunlah hujan. Selanjutnya, air hujan mengairi sungai-sungai dan akhirnya kembali ke laut. Awan. Apakah yang dimaksud dengan awan? Awan adalah
kumpulan titik-titik air yang lembut dan mengambang di langit. Awan yang turun ke permukaan bumi disebut dengan kabut. Keempat, bentuk-bentuk awan. Bentuk-bentuk awan itu bermacam-macam loh. Ada awan sirus. Awan sirus ini berbentuk serabut-serabut halus, seperti rambut berwarna putih. Awan sirus menandakan akan turun hujan loh. Selanjutnya, awan kumulus. Awan kumulus berbentuk gumpalan putih, menyerupai bunga kol, dengan bagian dasar yang rata. Awan kumulus menunjukkan cuaca panas dan kering. Selanjutnya ada awan stratus. Awan stratus ini berbentuk lembaran berlapis-lapis. Awan ini paling dekat dengan permukaan bumi. Awan inilah yang sering turun ke permukaan bumi dan disebut dengan kabut. Kelima, pengaruh cuaca pada manusia. Seperti apakah pengaruhnya? Cuaca sangat mempengaruhi jenis pakaian yang digunakan oleh manusia. Saat cuaca hujan, orang menggunakan jas hujan dan payung. Saat cuaca panas, orang menggunakan baju biasa dan juga payung agar terlindung dari panas matahari. Sedangkan saat cuaca cerah, orang cukup menggunakan baju tipis atau kaos. Cuaca juga berpengaruh pada kegiatan manusia loh. Saat cuaca cerah atau panas, orang banyak beraktivitas di luar ruangan. Sedangkan saat cuaca hujan, orang banyak berteduh atau beraktivitas di dalam ruangan. Kebiasaan makan dan minum manusia dipengaruhi juga loh oleh cuaca. Pada saat cuaca panas, orang minum dan makan yang segar-segar, seperti buah-buahan. Saat cuaca hujan, orang makan dan minum yang hangat-hangat, seperti teh panas dan gorengan. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya. Be smart, be happy. Jadi anak-anak, sekarang kita akan buat hujan buatan. Pertama kita menyiapkan nih, ada es batu, terus ada tutupnya dan air panas. Nah sekarang air panasnya kita masukkan ke dalam gelas, lalu nih kita tutup. Habis itu es batu kita tunggu beberapa menit ya anak-anak. Jadi anak-anak, ini kan kita tidak terlihat ya anak-anak gimana airnya jatuh. Nah sekarang kita coba ya anak-anak. Nah ya anak-anak, ini kan ada air. Nah nanti dia menetes. Ini kita jadi bisa melihat tuh menetes kan anak-anak. Nah kita jadi, ini cara sederhana untuk membuat hujan buatan. Oke. Tadi kita sudah membuat hujan buatan. Nah tadi juga ibu sudah menerangkan tentang cuaca dan pengaruhnya, ada berapa saja macam cuaca, apa saja pengaruhnya. Oke, sekarang ibu akan memberikan kalian soal. Misalnya. Oke, sudah dikerjakan semuanya? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita siap-siap untuk pulang ya anak-anak. Nah, sebelum kita pulang, ibu akan menjelaskan ulang tentang cuaca dan pengaruhnya. Jadi cuaca itu ada 5 ya anak-anak. Tadi yang pertama ada berawan, yang kedua ada cerah, yang ketiga ada panas, yang keempat ada dingin, dan yang kelima ada hujan. Nah jadi anak-anak, pada musim panas, hujan, ataupun cerah, kita harus tetap selalu menjaga kesehatan badan kita. Kalau musim panas, kita harus banyak-banyak meminum air putih supaya kita tidak dehidrasi, dan pada musim hujan kita harus makan atau minum minuman yang hangat supaya badan kita terasa hangat. Oke anak-anak, cukup sekian dari ibu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.